Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handono, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tegal, Jateng. Di sini saya akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Berikut pengantar slide budaya positif di sekolah. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disiplin diri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Diana Goosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Budaya positif. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol dan restitusi. Untuk mengawal budaya positif, hal yang perlu kita upayakan pertama adalah tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Menurut psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu murid tersebut akan menyadarinya dan menolak bujukan kita. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal yang nantinya dijadikan muatan dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. Kita coba berefleksi terhadap motivasi kerja yang kita lakukan. Apakah motivasi kerja kita sebenarnya? 1. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman?
2. Apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau 3. Untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Segitiga restitusi. Di depan sudah kita pelajari bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun segitiga restitusi adalah: sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Demikian pengantar diseminasi budaya positif. Berikutnya, selamat menyaksikan dokumentasi proses diseminasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Wonorejo yang diwakilkan oleh Kepala Program Jurusan dari Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yaitu Bapak Nurliyah Mahudi, dan juga yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di acara diseminasi guru penggerak budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP angka 9 dari Bapak Sri Handono SPD. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja yang pertama, sambutan dari wakil kepala sekolah yaitu Bapak Luli. Kepada Bapak Luli kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam selalu kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Adapun acara ini saya mewakili Kepala SMK Negeri 1 Wonorejo yaitu Pak Parman yang ada acara di luar. Acara ini yaitu diseminasi guru penggerak yaitu budaya positif. Apa itu diseminasi nanti lebih jelasnya disampaikan oleh Pak Sri Handono SPD. Ya, kalau sekilas itu diseminasi adalah penyebarluasan, betul ya Pak ya? Ya, penyebarluasan budaya positif bagi lingkungan di SMK Negeri 1 Wonorejo supaya SMK kita ini semakin bagus setiap harinya. Saya kira itu aja pembukaan dari kami, dan sekali lagi ini Pak Handono ini calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, diharapkan nanti ada angkatan 10 dan seterusnya yang berasal dari SMK 1 Wonorejo. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Luli yang sudah memberikan sambutan dan juga pembukaannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kita tunggu bersama-sama yaitu diseminasi guru penggerak budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Handono Sarjana Pendidikan. Pada yang kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ketua Jurusan Teknik Listrik, Bapak Ibu guru yang ikut hadir di sini yang saya hormati. Perkenankan saya di sini untuk melakukan diseminasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muli bahwa intinya adalah penyebarluasan atau pengimbasan. Jadi cerita sebentar ya Bapak Ibu, bahwa di program guru penggerak itu memang saya dan maksudnya kami sebagai calon guru penggerak itu diberikan banyak sekali materi-materi mengenai pendidikan di sekolah. Jadi mungkin sedikit meluruskan saja bahwa beberapa di antara kita beranggapan bahwa CGP itu berorientasi menjadi kepala sekolah itu sama sekali bukan sebetulnya. Tetapi bagaimana kemudian guru itu kemudian dididik, diberikan pemahaman lebih mengenai bagaimana sebetulnya proses pembelajaran di sekolah yang sejatinya benar. Jadi bagaimana kita memperlakukan siswa, kemudian mewujudkan lingkungan di sekolah itu seperti apa. Jadi memang modulnya agak padat dan saya di sini sudah sampai di penyelesaian modul 1. Di CGP saya itu sampai 6 bulan programnya. Cuma karena nanti ada pemilu off 2 bulan, jadi bersambung lagi setelah pasca pemilu. Berarti harusnya sampai Februari, sebetulnya cuma nanti sampai April. Ya, jadi karena off 2 bulan untuk jeda masa pemilu, sehingga di modulnya sebetulnya cuma ada 3 yang kami pelajari. Cuma di 1 nanti diklik munculnya 1.2, 1.3 seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu lakukan di PNM, itu aplikasinya, LMS-nya sama persis. Jadi memang kalau Bapak Ibu yang mau mengikuti CGP, alhamdulillah ini sepertinya responnya di angkatan 10 dan 11 sudah mulai banyak. Makanya kami juga undang Bapak Ibu guru untuk hadir di sini untuk bareng-bareng memahami lebih dini. Saya dulu tidak ada seperti ini karena memang di atas belum ada yang mendiseminasi pas saya di sini. Dulu mungkin Pak Suwati sebelumnya yang di angkatan 4 mungkin sudah. Tetapi untuk kali ini memang kami ditugaskan untuk per individu mendiseminasi Bapak Ibu semuanya, menyampaikan sharing saja ya Bapak Ibu. Jadi kami ada sharing sifatnya menyampaikan apa yang kami dapatkan untuk bisa kami berikan ke teman-teman sejawat untuk bisa saling memahami. Karena memang makanya saya kemarin ngomong sama teman-teman ketika ada pembukaan CGP angkatan 11. Alhamdulillah 10 sudah ada yang lolos 2, tinggal 1 tahap lagi. Teman kita mudah-mudahan saya doakan lolos dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan yang tahap 11 ini saya harapkan tetap semangat. Jadi rupanya sudah semakin banyak dan alhamdulillah sekali. Jadi saya akan semakin banyak teman untuk bisa memahami apapun motivasinya di awal. Ada yang motivasinya ini bisa jadi pengganti sertifikasi, silahkan, dan masalah. Ada yang mungkin motivasinya saya ingin jadi dalam kepala sekolah, silahkan, dan masalah. Apapun motivasinya Bapak Ibu untuk mengikuti CGP, tidak masalah apapun. Nanti ketika masuk ke materi, kita akan sama-sama memahami apa sebetulnya di program guru penggerak yang kita pelajari apa. Yang pasti isinya sangat bermanfaat buat kita, buat pendidikan kita. Oke, kita coba masuk di sini adalah modul 1.4 ini modul modul yang membahas tentang budaya positif. Tetapi di modul 1, 2, dan 3 itu
1.1 maksudnya itu membahas tentang filosofi pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang bagian designasi yang masuk untuk aplikatif dengan Bapak Ibu guru semua di sekolah ya seperti ini. Oke, saya lanjut dulu materi yang pertama. Tujuan pendidikan. Nah, kita perlu pahami bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, jadi kita itu ternyata punya pakar pendidikan yang luar biasa, Ki Hajar Dewantara, yang sudah merumuskan menganggap bahwa pendidikan itu memang harus bermuara pada murid. Bahkan ada istilah di JGP itu guru berhamba pada murid. Jadi kalau siswa tahu aku rajanya gitu ya. Tapi ada istilah bahwa guru menghamba pada siswa atau pada murid. Artinya apa? Sebetulnya apapun yang kita lakukan di dalam pendidikan adalah intinya bermuara pada pelayanan ke siswa. Bagaimana kemudian siswa dengan segala macam perbedaan dan bawaannya harus kita upayakan maksimal. Kayak di pertemuan kemarin yang sudah lalu itu, pas ketika saya PI 1, bahwa keterbatasan itu bukan menjadi penghalang, tetapi yang menjadi tantangan adalah ketika kita punya bakat tetapi semangat kita masih ada. Ternyata semangat bisa memberikan kita jalan keluar. Sukses tidak harus sama, tetapi menyelesaikan tugas kita sudah termasuk sukses. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara atau singkatannya KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sedangkan tujuannya ini. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa anak itu dilahirkan itu tidak seperti kertas polos, tetapi mereka sudah punya kodrat alam. Anak itu sebetulnya bakatnya apa? Dan kodrat alam itu berkaitan nanti dengan kita sebagai guru yang sekarang, yaitu kodrat zaman. Artinya kita mendidik sekarang itu beda dengan ketika kita dulu belajar. Sekarang teknologi sudah maju, media untuk kita mencari informasi sudah ada di genggaman anak masing-masing. Beda dengan zaman dulu kita. Ketika kita sekolah, media mungkin satu-satunya hanya ada di guru. Ya bukunya guru ya, siswanya mungkin susah untuk mendapatkan karena perpusnya juga belum banyak. Kemudian harga buku mungkin waktu itu juga masih belum terjangkau sehingga agak susah. Oke, kemudian ada di sini yang perlu saya sampaikan adalah budaya positif. Ada budaya positif. Di sini yang masuk ke dalam budaya positif, fokus kajiannya adalah ada disiplin positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalimat disiplin ketika jenengan bayangkan itu apa? Disiplin ini mematuhi satu aturan. Mematuhi satu aturan. Begitu ya. Jadi disiplin adalah mematuhi satu aturan. Bisa. Jadi memang disiplin itu adalah modal kita untuk bisa berhasil dalam segala hal. Jadi itu kuncinya untuk membuat kita bisa menjadi disiplin. Tadi disampaikan oleh Pak Esburi bahwa mematuhi segala hal. Jadi ada aturan di sana. Nanti kita akan bahas seperti apa, ada aturan, ada hukuman dan sebagainya. Yang kedua adalah ini, motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti sedikit dibahas di sini karena ini cukup menarik. Bagaimana kaitannya hukuman dan penghargaan yang kita pahami sekarang. Ada sesuatu yang memang saya juga salah memahami, tetapi nanti kita bahas di sini. Terus yang belum ada, yang mungkin perlu nanti kita biasakan adalah adanya keyakinan kelas. Jadi budaya positif keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau bahasa sekarangnya mungkin lebih tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Tetapi kalau tata tertib sekolah itu seolah-olah satu arah. Dari sekolah siswa harus
nurut gitu, harus dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan itu lebih mengungkap segi keikhlasan untuk memahami kontennya dari aturan itu sebetulnya apa sih nilai-nilai kebajikannya. Dan posisi kontrol dan restitusi ini mungkin kalimat yang sudah sering dengar dari CGP sebelumnya. Iya, dari CGP ini memang ternyata materi yang cukup menarik ketika kita menangani siswa. Termasuk nanti DK pun harus bisa memahami ini sebagai bentuk penyelesaian masalah siswa. Dari yang kita alami sekarang, hal yang paling mendasar untuk kita mau berubah menjalani perubahan adalah ternyata kita juga harus mengubah paradigma kita, Bapak Ibu. Paradigma ini apa yang biasa kita lakukan mungkin belum tepat. Menurut pakar pendidikan juga psikiater William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang namanya choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi atau mispersepsi gitu ya, salah pahaman kita tentang makna kontrol. Kita bisa sering mungkin melakukan pemahaman, memberikan kepada siswa atau menganggap siswa bahwa guru mengontrol murid itu sebetulnya hanya ilusi. Karena sejatinya apa? Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Itu sejatinya. Jadi bahwa ketika kita menyuruh anak, berarti sebetulnya mengontrol siswa itu sebenarnya kita tidak mampu untuk benar-benar dalam arti mengontrol sepenuhnya, mengendalikan. Yang kedua, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu mungkin bisa, tetapi ketika siswa itu sudah menyadari, maka akan mungkin muncul penolakan. Setelah kita muncul, jadi bahwa ini adalah ilusi. Yang berikutnya adalah kritik dan yang membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita mengkritik orang, tapi dia merasa bersalah gitu. Itu menurut kita biar kuat karakternya, biar tahan banting misalnya. Ini kadang-kadang rendah kita kalimatnya, halus kalimatnya, tetapi buat anak itu makdek, menyakitkan gitu ya. Jadi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu, oh dasar anak, misalnya nggak tahu aturan misalnya. Itu bukan kemudian anak merasa oh aku mental gitu. Itu bukan seperti itu sebetulnya. Mungkin dia ada beberapa anak yang kuat, tetapi tidak semuanya. Akan justru merasa minder, buruk diri, dan kemudian mentalnya jadi lemah. Kita mungkin merasakan bahwa dulu ketika kita ngajar di kelas, ketika kita mengajukan pertanyaan mudah saja, sebetulnya siswa paham, tetapi berapa banyak siswa yang mau langsung dan kemudian jawab? Apakah hampir semuanya? Tidak ya? Hampir semuanya itu diam. Karena apa? Mereka pernah mungkin mengalami ketika maju atau ngacung ditertawakan temannya, atau mungkin tidak dihormati, tidak dihargai oleh gurunya. Oh aku salah, itu kalimat yang kurang pas. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi meskipun salahnya luar biasa dalam hal menjawab, oh ya terima kasih sudah bagus memberikan, yang lain yang mau menambahi. Itu adalah cara-cara kita untuk bisa menghormati, sehingga anak, oh iya dia sebut namanya supaya kita bisa lebih mengenal dan dia merasa dihargai. Sehingga oh guru kenal aku, tapi jangan cuma mas itu kurang mengenal buat siswa. Kita bercermin dengan diri kita ketika waktu kita sekolah, ketika guru memanggil nama kita di kelas, itu kan rasanya dihormati, dianggap gitu ya, dianggap. Oke, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini
bahwa guru kita sebagai seorang dewasa mampu memaksa bahwa segala sesuatunya bisa ditekankan kepada anak, ternyata juga tidak sepenuhnya betul. Semuanya hanya ilusi saja. Oke, kemudian tadi hubungannya dengan budaya positif, ada nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ya, kami juga belajar profil pelajar Pancasila ya di CGP ini. Apa nilai-nilai yang berarti ini kalau dimasukkan itu nilai kebajikan universal. Memang kebajikan universal itu banyak, ada 7 atau berapa. Yang salah satunya yang saya ambil adalah yang di profil pelajar Pancasila, yang berisikan 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah usungan dari profil pelajar Pancasila yang bertujuan mengandung misi untuk mendidik anak kita, siswa-siswa kita, baik dari tingkat SD sampai SLTA ya. Ini harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi kaitannya dengan teori kontrol yang tadi disampaikan di awal, bahwa stimulus respon yang biasa kita berikan adalah yang kita mungkin sering anggap salah, bahwa realita sama, bahwa kita dalam satu keadaan itu menganggap bahwa kita itu sama, padahal nyatanya adalah berbeda. Semua orang melihat yang sama, bahwa sebetulnya adalah teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi orang lain memahami. Kita harus berusaha memahami. Nah, ini yang katanya dengan tadi, apakah kemudian kesalahan itu harus langsung dimarahi? Nah, ada siswa terlambat, apakah harus langsung disuruh dihukum misalnya? Dari sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk ini belum tentu salah maksudnya. Berarti setiap perilaku pasti memiliki tujuan, bahwa mungkin ini contoh saja, contoh dulu di awal. Ketika ada yang terlambat, betul itu salah dengan kaitannya dengan waktu, karena masuk jam 7 kok ternyata datangnya jam 8. Nah, ketika kemudian kita anggap itu sebagai salah, kita sebetulnya anak yang terlambat itu punya maksud terlambat, bukan maksudnya, penyebabnya dia terlambat itu apa? Apakah itu setiap hari? Apakah hanya hari itu ya? Nah, kalau hanya hari itu kemudian kita anggap mereka sangat bersalah, ya kurang tepat. Yang perlu kita lakukan adalah tanya, kenapa terlambatnya, kenapa? Mungkin bannya bocor dan lain sebagainya, karena dalam perjalanan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya, saya sebetulnya ada cuma nanti sebentar biar ada sebuah ini, nanti saya share dulu, coba ke Bapak Ibu bisa apa enggak. Ada link Padletnya. Padlet. Nanti untuk coba ngisi. Ya, nanti saya coba sharingnya. Kita coba. Ini salah satu aplikasi yang juga saya
pakai di CGP. Beberapa aplikasi yang dipakai di CGP itu Google ya basicnya ya. Jadi ada Padlet, ada yang kemarin untuk ngisi kuesioner itu salah satunya. Untuk jurnal kita juga ada, untuk apa namanya kayak di blognya gitu kan. Jadi nanti masing-masing guru punya blog untuk jurnal kegiatannya. Oke, ini rupanya agak muter-muter. Sinyalnya besar. Saya ada IC ya, untuk isi waktu sebentar. Soalnya rupanya dibuka susah, sinyalnya yang bermasalah. Oke, saya lanjut dulu nanti sampai ini bisa buka. Mentimeter. Mungkin udah pernah dengar mentimeter ya? Pernah ya, menti ya? Iya. Mentimeter. Teknis. Itu nanti yang akan juga digunakan di pelatihan di CGP. Itu nanti akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Canva itu jadi salah satu aplikasi yang paling familiar untuk membuat tugas-tugas di CGP. Banyak sekali di YouTube contoh-contoh tugasnya yang bisa dijadikan referensi, bukan untuk diciplak. Oke, saya lanjutkan dulu. Disiplin diri. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai tadi yang Pak Yaspuri jawab. Ini disiplin. Disiplin dimaknai dari sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi kan lurus ini dengan tadi yang dikatakan Pak Yaspuri. Kemudian Diana Hussein dalam bukunya menyatakan bahwa dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau pengikut. Jadi kalau kaitannya dengan murid atau pengikut juga sama dengan ini, untuk kepatuhan untuk melakukan sesuatu. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tersebut. Jadi bagaimana tadi yang pengikut ini berarti harusnya tahu persis, saya itu sekolah di jurusan ini tuh pengen bisa ini, saya sekolah ini pengen bisa ini. Oke, ini teorinya kebutuhan dasar manusia. Mungkin barangkali kita memahami bertahan hidup, apalagi kalau bapak-bapak ya harus, wah ini untuk semua orang tua maupun siswa. Bertahan hidup kita semuanya butuh untuk bertahan hidup atau survival. Itu kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Kesehatan perlu ya Bapak Ibu, rumah, makanan, serta kebutuhan biologis yang lain. Ini kebutuhan yang sangat mendasar. Kemudian kasih sayang. Nah, kasih sayang atau rasa diterima. Kalau di dalam kondisi kerja berarti rasa diterima bahwa saya itu ada, bahwa kerja saya itu ya punya arti, bahwa keberadaan saya juga bisa memberi arti. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Makanya saya juga tadi berterima kasih sekali teman-teman bisa hadir tepat waktu. Ini sebuah bentuk kerjasama. Kemudian penguasaan atau power di sini. Jadi ada 5 ini. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan untuk kebutuhan hubungan dan koneksi sosial menjadi bagian atau dari suatu ini sama ya, ini belum kaget ini. Jadi kalau penguasaan itu bagaimana kita punya sesuatu, bahwa kita itu punya kemampuan untuk bisa lebih berarti dari kehadiran kita. Kemudian kebebasan, bahwa sejatinya manusia itu memang butuh kebebasan, pengen mandiri, ya kan? Kita pengen punya otonomi, meskipun kita kerja tim, kita mesti punya pemikiran individu.
Nah, di sana inilah masuknya pada kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Bahwa semua hadirnya kita yang terakhir adalah kesenangan memang menjadi hal yang utama. Oke. Berikutnya, ini slide-nya sampai 120. 34. Iya. Nah ini juga slide seperti ini saya baru pernah bikin benar-benar dari Canva ya ini. Awalnya paling PowerPoint gitu kan. Tapi karena kondisi lingkungan yang memang menuntut kami untuk mau belajar, dan saya kebetulan di grup saya itu ada satu pembimbing pendamping. Jadi kayak kemarin yang datang sini itu membawai 5 guru. Bapak Ibu untuk mengisi jeda waktu sebelum next slide silakan bisa diisi. Tadi link yang saya kirim ke chat dengan ya. Ini ada yang bahagia, damai, senang. Ini seperti gambarnya ya. Nah, coba di sini damai sekali kayaknya tuh nggak tahu ini mau bunuh diri. Password enter code-nya ini 2589739739. Wait maning, rest up, klik maning. Oke, ada yang senang, damai, catur. Gak apa-apa, berarti mungkin atlet. Atlet renang. Pikirannya pion. Iya, atlet renang jadi punya catur sih. Gak apa-apa, wah kok putus ini siapa ini? Oh, gak apa-apa, muncul 1, 2, 3, baru 4 orang. Ya gak apa-apa, namanya sendiri juga gak apa-apa. Ini saya silang aja dia datang. Nah, rasanya Makpiar, ada juga ada Makpiar. Ini kameramennya kayaknya. Ya, silakan diisi. Atau rasanya teman gitu gak apa-apa yang lagi viral-viral. Nanti untuk siswa bisa untuk Bapak Ibu guru isi jawabannya benar atau salah, nanti tidak masalah. Yang jawab benar berapa, yang jawab salah berapa. Kalau langsung jari itu kan masih malu kan siswa. Nah, tapi kalau kayak gini mesti lebih ikhlas, tulus dan tidak kelihatan siapa yang jawab benar atau tidak. Iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 ada 35 guru. Ini baru sekian yang terkirim. Udah bisa masuk. Loginnya, passwordnya yang ini. Ini 2589 7390. Iya, enter kode 90. Nah, ini malah ini pas masuk. Ini yang password ini berarti nyoba password ini. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, wah, bagaimana kondisi keadaan Anda saat ini? Ini nanti akan polling ini. Ini kalau mau dari wali kelas mau piknik juga bisa ini. Ini mau piknik mana? Guci, Bulu Gajah, apa Semedo? Nah, ini nanti yang milih paling banyak siapa? Bisa ketahuan. Nah, ada yang galau. Ini baru 1, 2, 5 orang. Wah, udah batuk ini ya. Kalau batuknya udah banyak, ini kita segera keluar ini. Ini berarti sudah mewabah ini. Ini hati-hati. Tidak jadi piknik. Bisa jadi piknik. Oke, slide berikutnya. Saat ini agak berefleksi sedikit. Saat dulu kita sekolah, pelajaran apa yang Anda sukai? Nah, matematika ada 1. Seni bisa. Yang suka bolos ini gimana? Seni juga mungkin atau olahraga ya? Lari. Matematika yang turut Enggak, justru untuk alasan tidur bisa matematika. Wah, susah, tidur dulu ya.
Jadi bisa satu alasan. Di ranking ya? Enggak, ini pakai Ranking. Iya, ini berarti sama ini berarti posisinya. Yang ranking ada juga ini. Geser bro. Aja siji tok sing digeser. Lanjut yang berikutnya. Ini over ya suara. Nah, ini yang terakhir. Ketika Bapak Ibu mendengar kata hukuman, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu? Ketika mendengar sekolah, kemudian ada kalimat hukuman. Ada yang takut ini mendekati posisi yang paling tinggi. Ini mirip quick count ya, jadi hawa-hawa ini sudah masuk. Oke. Ada yang malu, ini betul karena disuruh push up malu. Takutnya enggak, tapi malunya itu yang lancet banget itu kan. Atau mungkin kalau yang pelaku utama kan jawab biasa saja itu juga. Karena memang sudah terbiasa, Pak, saya udah push up dan lain sebagainya. Oke, ternyata ini tanggapan dari ini nanti kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, nyambung materi berikutnya. Halo? Kita langsung masuk ke sini, motivasi perilaku. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik. Ketika kita melakukan sesuatu, kita pada posisi yang mana nih? Yuk kita refleksi bareng-bareng. Ini yang bahasa dikurangi, pokoknya gitu. Ketika kita melakukan sesuatu di saat kita kerja, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Kita pada posisi yang mana nih? Kita mengikuti pekerjaan ini. Jadi nanti kita bisa memperlakukan siswa seperti ini. Ada mungkin kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya nggak time itu biar nggak di list di grup misalnya. Atau siswa berangkat tepat waktu itu biar nggak disuruh push up misalnya. Dia mengerjakan tugas biar nggak berdiri di depan kelas misalnya. Berarti maksudnya ke sini. Kita melakukan sesuatu hanya menghindari hukuman. Ya kalau nggak ada hukuman ya bisa saja seenaknya. Atau ada motif yang berbeda, yaitu saya ingin mendapatkan imbalan. Saya berangkat pagi itu minta disalon karo kepala sekolah itu, wah ini guru berprestasi ini, berangkatnya mesti pagi. Nah gitu misalnya. Atau setiap mengumpulkan apa-apa cepat, itu bukan karena apa-apa, tapi motivasinya biar dapat sanjungan. Yang terakhir, nah ini kayaknya damai banget gambarnya. Dan yang paling tinggi nilainya adalah ini. Itu saya menjadi orang yang mereka Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya mereka itu saya sendiri, kita sendiri. Bahwa kita itu menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan yang bisa kita percaya. Artinya kita memang punya motivasi internal. Jadi bahwa saya ya pengen menjadi orang yang bisa dipercaya, begitu. Nah, yang sedikit kadang masih mengganjal kita adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang sebagai konsekuensinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Kalau restitusi itu adalah solusi untuk mendapatkan pilihan lain. Oke, ya. Oh ini nggak kelihatan. Hukuman, ini aslinya ada tulisan hukuman. Saya pakai hitam dan nggak kelihatan karena kontrasnya. Kemudian hukuman bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan. Kalau konsekuensi dibuat oleh pihak guru, tetapi siswa sudah mengetahui. Contoh, kalau kamu terlambat berarti kamu harus titik-titik misalnya.
Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu harus titik-titik dan sebagainya. Tetapi kalau hukuman biasanya satu arah dari guru, disuruh berdirilah dan sebagainya, yang tidak ada kaitannya dengan tugas tadi. Karena nggak bisa tugas suruh berdiri, selesai nggak tugasnya? Tidak, tugasnya nggak selesai. Apa yang terjadi pada anak? Malu. Apakah dengan malu dia akan bisa hadir lebih sempurna di depannya? Kedepannya tidak, karena anak sudah merasa dipermalukan. Dan itulah pentingnya kita ternyata memahami ini. Nah, di restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bagaimana kita menyadarkan anak aware bahwa yang kamu lakukan ini apakah sudah tepat? Biar anak itu menggali sendiri dulu. Anak menggali sendiri bahwa apakah yang dilakukan itu benar atau salah, dia menggunakan pemahamannya sendiri dari kesepakatan kelas yang dibuat. Oke, berikutnya kita coba refleksi. Ini ada kuis lagi yang enggak. Ini jawabnya di sana saya nggak pakai klik. Mencatat 100 kali di buku kalimat ya, di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena banyak mencatat tulisan 100 kali, tulisannya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ini kita sudah harus konsekuensi. Kita coba lihat konsekuensi. Karena ada kaitannya mencatat 100 kali dengan saya tidak akan terlambat dengan kesalahan dia terlambat, sehingga dia untuk menanamkan yang harapan terlambat, masih nyambung, itu namanya konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, nah ini kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Itu bisa jadi konsekuensi kalau sebelumnya sudah bilang kalau saya terlambat lagi itu lari 2 kali. Betul. Tetapi dilihat dari konteksnya ini, mengiringi lawan basket dan kesalahannya terlambat tidak masuk. Berarti ini termasuk hukuman. Nah, tapi tadi kalau sudah kesepakatan ya bisa jadi. Ya, tetapi kalau diambilnya asal berdasarkan kesepakatan bisa jadi. Terus yang berikutnya, ayo kita belajar jawab dulu. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Wah, ini jawab ketiga sudah mulai kompak. Nanti belajarnya sukses, salam ya. Alhamdulillah betul ya. Kenapa? Terus kemudian yang terakhir, nah ini reaksi yang terakhir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ini pas waktu pandemi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena push up juga tidak akan menyelesaikan masalah masker. Nah, itu tidak akan oke. Saya kira nah ini sedikit lagi sebenarnya katanya banyak, tapi saya singkat saja, ini baru separuh 21 dari 34. Satu lagi yang ternyata kita perlu pahami Bapak Ibu, bahwa penghargaan yang diiming-imingkan secara berkala rutin maksudnya ternyata sama saja hukuman itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, ternyata kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, sehingga kita memberikan imbalan. Wah, imbalan mesti bisa. Nah, orang imbalan semangatnya nggak ada. Padahal Bapak Ibu sebetulnya seperti ini. Ketika anak diajari sebuah program atau sebuah rangkaian, ketika anak itu bisa menyelesaikan rangkaian itu dengan benar, apa yang terjadi pada diri anak? Senang, bangga, dan itu sebuah penghargaan sebetulnya Bapak Ibu. Tanpa kita ini bisa nilai kita tolong es krim dan lain sebagainya, tidak perlu. Ternyata dengan kita memberikan pemahaman yang tuntas ke anak, itu menjadi sebuah penghargaan buat anak sendiri. Ternyata sepele sekali seperti itu, tapi kita yang kadang melebih-lebihkan.
Nah, pengaruh jangka panjangnya ya seperti ini. Ini yang mungkin kalau di masyarakat sudah sangat melekat di kita. Nek orang dingin tambahan kerjanya males. Ini mohon maaf kalau mungkin di lingkungan sosial nek orang bayar sakmene administrasi orang rampung kan gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tapi karena imbalan itu prosesnya sering dan seolah-olah wajib, maka justru yang tidak dapat imbalan yang tidak maksimal bekerja. Nah, jadi ini kalimat penghargaan menghukum itu yang betul adalah ini motivasi dari dalam diri. Saya lanjut, saya percepat saja. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud keyakinan kelas, kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya juga waktu awal itu kenapa sih bahasanya keyakinan kelas bukan peraturan? Peraturan saja yang tidak bisa dipatuhi kok keyakinan gitu ya. Dari kalimatnya kan mungkin lebih tegas peraturan gitu. Tetapi justru karena peraturan itu akan membuat kita melanggar. Tetapi kalau keyakinan kelas disepakati bersama itu akan menjadi sentuhan psikologis tersendiri buat anak. Contoh, dalam satu kelas kita bikin kesepakatan, oke, yang untuk administrasi kebersihan atau piket. Kalau yang nggak piket, kesepakatannya apa? Kita sampaikan dulu. Jadi tidak semuanya disepakati dengan seenaknya, tidak. Kita kasih garis-garis besarnya dulu. Harap tenang saat pembelajaran. Dengan kesepakatannya sepakat, saling menghormati sepakat, terus memakai atribut yang lengkap sepakat. Nah, kesepakatan itu maka muncullah nanti nilai-nilai namanya apa? Kebajikannya. Jadi kenapa sih kemudian kok harus diam saat ada guru berbicara atau teman yang lain berpendapat? Adalah nilai kebajikannya adalah menghormati, saling menghormati. Nah, ketika nilai-nilai kebajikan itu dimunculkan dalam sebuah keyakinan kelas, harapannya siswa itu akan mantap melakukan itu. Kamu harus pakai sepatu hitam tanpa anak diberikan pengertian bahwa sepatu hitam itu esensinya apa, maka anak putih berapa kan begitu. Tapi bertahap kita berikan pemahaman seperti itu. Yang dimaksud restitusi sebetulnya maksudnya ke arah sana. Ini kita lanjut lagi. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Ini untuk SD kelas 1 misalnya, ini kelas 5, ini kelas 7. Langsung biar cepat. Nah, ini salah satu contoh kasus di sekolah. Misalnya ada anak yang dipanggil karena suka membuli di sini. Mengadunya bahwa dia suka menggunakan kata-kata kasar di medsos, merendahkan kisah. Nah, ini kalau seorang guru itu harusnya seperti apa? Penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus di atas? Jadi seperti apa? Kita apakah langsung marah-marah sama si Tisa, ya kan? Maaf si Hana, atau bagaimana? Dan kita sebagai guru punya ini 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Kelima-limanya tidak ada yang salah, tetapi posisi kita dalam menangani masalah selalunya dominan di mana? Ya, ini tuh nanti yang kita tahu. Nah, di sini maka munculnya adalah segitiga restitusi. Bahwa ketika anak salah, yang perlu dilakukan adalah 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Restitusi. Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang terlambat, itu bisa kita bilang terlambat ya tidak apa-apa, bahan juga pernah terlambat. Tapi itu salah satunya misalnya seperti itu. Kita ajak anak itu biar merasa bahwa kita itu menerima kesalahan dia. Itu hal wajar, asal memang kesalahannya kesalahan wajar ya. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Maka mereka akan masuk nih. Oh, ini gurunya paham nih. Guru saya itu paham bahwa saya terlambatnya itu tidak disengaja, tidak rutin dan sebagainya. Kemudian munculnya ketika dia sudah stabil, sudah sefrekuensi dengan kita, dia sudah merasa nyaman bahwa ketika orang salah terus kemudian ini boleh ninyong ya gurunya apikan ya, yang salah boleh tidak apa-apa. Nah, pertamanya gitu,
menstabilkan dulu identitas bahwa tidak apa-apa manusiawi bermasalah. Kemudian yang kedua adalah sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa misalnya terlambat. Kamu punya alasan kenapa kok tidur. Kamu pasti punya alasan kenapa kok sukanya isengin temannya. Nah nanti dia mulai cerita, iya Pak saya terlambat itu karena tadi malam itu nonton sepak bola kesukaan saya, timnya main malam. Oke, misalnya seperti itu. Baru ke sisi yang ketiga adalah ini, menanyakan keyakinan. Bahwa tadi di atas itu ada keyakinan kelas bahwa atau keyakinan sekolah, kita nggak boleh terlambat, harus berangkat jam 7 atau seperti ini. Kita nggak boleh nakali temennya karena kita punya sikap untuk saling menghargai, ya kan? Nah kemudian muncul ini, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai yang sudah pernah disepakati, baru nanti anak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan ini bisa kita mulai secara bertahap, bisa kita lakukan. Intinya posisi kita tadi sebagai guru harus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Barangkali apa yang saya sampaikan kurang pas, ada kalimat yang kurang bijak, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Sri Handono. Tepuk tangan buat pembicara kita semua. Kita dapat ilmu baru yang mungkin belum kita dapatkan ya sebelumnya tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga dari penyampaian bahan tadi kita dapat sedikit berubah untuk lingkungan sekolah kita yang lebih baik dengan budaya positif, budaya yang menyenangkan, dan budaya yang menciptakan siswa lebih kreatif lagi. Terima kasih. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.